Belajar matematika asik dan kreatif bersama Abik. Strategi nembak UTBK baru 2020 ya, aturannya baru. Bagaimana biar kita bisa jawab semua dengan cara nembak dan hasilnya skor maksimal. Oke, Paman Apik akan berbagi tipsnya. Ada 3 tips untuk strategi nembak. Langsung kita bahas dengan contoh. Yang ke satu adalah pahami soalnya. Kita perlu paham soalnya. Nah, setelah paham soalnya, baru kita bisa nembak. Contohnya nih, himpunan penyelesaian dari X min akar 6 min X lebih dari sama dengan 0. Nah, ini harus kita pahami. Apa maksudnya? Oh, maksudnya himpunan penyelesaian itu kita disuruh mencari X-nya. Nah, maka disediakan jawaban A, B, C, D, E ini. Di antara jawaban 5 jawaban A, B, C, D, E ini, yang 4 salah, yang satu benar. Nah, kita suruh milih mana yang benar. Oke, jadi memahami soalnya. Soalnya ada disuruh mencari X. Nah, X-nya itu yang mana di antara A, B, C, D ini. Kalau untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS juga memahami soal. Ini yang paling penting dulu ya. Disuruh mencari X-nya. Setelah kita bisa memahami soal, maka tips yang kedua untuk menembak apa? Yang kedua adalah, ini dia. Buang jawaban yang salah. Nah, ini banyak siswa yang keliru, yaitu mencari jawaban yang benar. Mencari jawaban yang benar ini sebenarnya sulit sekali kalau nembak. Kenapa? Karena pilihan jawaban A, B, C, D, E itu semuanya ada benarnya. Begitu. Jadi kalau kita memilih A, B, C, D, E pasti ada benarnya, tapi ternyata salah. Gitu. Apalagi kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, mirip-mirip semua A, B, C, D, E ini. Jadi makin sulit. Sehingga tips yang kedua ini yang Paman Nabik sampaikan, justru kita fokus mencari jawaban yang salah, kemudian kita buang. Contohnya ini, soalnya sama nih Paman Nabik ya, mencari X-nya kan. Ini kalau kita cek, X-nya besar sekali, misalnya X-nya 1000 atau 1 juta gitu. Ini X lebih dari 2 ini kan besar sekali, bisa 1000, bisa sejuta, 6 dikurangi 1000 kan negatif, pasti salah. Gitu kan? Akar negatif kan nggak boleh, pasti salah. Jadi bilangan yang ada besar sekali juga pasti salah. Yang A udah pasti salah, buang, cari yang salahnya. Kemudian, kalau bilangannya kecil sekali, misalkan min 1000 atau min sejuta, ini kan jadi min. Ya, min kok lebih dari 0? Nggak mungkin, kan gitu. Jadi yang ada sangat negatif juga salah. Yang B ini salah, karena ada X-nya kecil sekali kan di kiri. Yang E juga salah ini. Karena kurang dari 0. X-nya kurang dari 6 itu, wow, kecil semua salah. Sudah. Sekarang antara C dan D. C dan D yang benar mana, Paman? Ya nggak tahu kan kita nembak. Maka setelah kita tahu tinggal dua ini, strategi yang ketiga. Yaitu yang paling penting. Strategi yang ketiga adalah, siap? Ya, pilih jawabannya plus sambil berdoa. Yaitu yang C atau yang D. Oke, moga-moga sukses, dapat skor maksimal dan diterima di perguruan tinggi yang diidam-idamkan. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa diskusi di channel Paman Apik, juga di channel Edu Jiwa dan di channel-channel yang lain. Paman, tapi aku penasaran yang C sama D yang mana? Oke, C sama D kalau mau dicek ya, kalau kayak begini. Kan yang C itu dari 0 sampai 6 ikut semua. Yang D itu dari 2 sampai 6 ikut semua. Ya, yang membedakan kan salah satunya adalah X sama dengan 1. Betul nggak? Kalau X sama dengan 1 benar, berarti 0 sampai 6 kan ada satunya. Berarti yang benar yang C. Kalau X sama dengan 1 benar. Bisa dicek ya. Atau yang D salah. Ya, kalau X sama dengan 1 benar kan 1 harus masuk. Berarti yang D salah. Berarti kita milih yang C. Kalau 1 itu benar. Kalau 1 salah, kebalikannya. Kita cek saja ya. Kalau X-nya 1. Kalau X-nya 1 kan di sini jadi 1. Dikurangi. 6 dikurangi 1 berapa? 6 kali 1 adalah 5. Akar 5 itu kan 4. Ya. Akar 5 itu kan 2 lebih. 4 saja 2. Berarti 2 koma kan. 1 dikurangi 2 adalah positif. Salah. Jadi yang X sama dengan 1 itu salah. Yang C adalah salah karena ada satunya kan. 0 sampai 6 kan ada satunya. Karena yang C salah, maka kita milih jawabannya yang D. Apakah D itu benar, Paman? Nggak tahu. Tapi kan
A, B, C, E sudah salah semua. Begitu. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari, nanti kita juga ada praktek kayak begini. Misalnya, memilih jodoh. Kok gitu? Iya, kalau milih jodoh, kalau yang naksir, ini yang cewek ya. Yang cewek kalau ada yang naksir, misalkan ada 3 orang gitu, A, B, C. Nah, kan harus milih. Wah, mana yang ditolak? Yang ditolak 2 orang kan gitu ya. Bisa jadi. Jadi dalam kehidupan nyata kadang-kadang gitu. Atau kalau mau beli motor ya, motor A atau motor B atau motor C kan pilihan gitu ya. Oke, sip. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh komen chatting di bawah ini. Ini sistem penilaian untuk 2020. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.